Kita sering dengar istilah keluarga adalah tempat nyaman. Tapi bagaimana kalau tempat itu justru jadi sumber luka? Bagaimana kalau mereka yang harusnya mendukung malah mendikte hidup kita sampai kehendak kita sendiri nggak dihargai? Pernah kepikiran dampaknya? Bayangkan, setiap keputusan hidup kita, dari hobi, karir, sampai pasangan hidup diatur oleh keluarga. Harus jadi dokter, harus sukses seperti saudara, harus ini, harus itu. Tapi apa mereka pernah tanya, apa yang kamu mau? Tekanan ini nggak cuma bikin kita kehilangan diri sendiri. Kadang ini bisa berujung ke hal yang lebih gelap, depresi, konflik yang nggak selesai, bahkan perpisahan. Dan saat semuanya sudah terlambat, barulah muncul penyesalan. Tapi apakah penyesalan bisa menghapus luka yang sudah terlalu dalam? Sebagai anak, kita nggak minta banyak, cuma pengertian, kebebasan buat memilih jalan sendiri, dan dukungan tanpa syarat. Keluarga harusnya jadi tempat di mana kita bisa jujur tentang apa yang kita rasakan, tanpa takut dihakimi. Kita nggak bisa balikin waktu, tapi kita bisa mulai dari sekarang. Dengarkan satu sama lain, pahami keinginan masing-masing, dan jadikan keluarga tempat terbaik untuk pulang. Karena pada akhirnya keluarga itu tentang cinta, bukan kontrol. Pernah gak sih kita merasa seperti hidup ini bukan punya kita sendiri? Setiap keputusan kayak diambil alih sama keluarga. Tapi apa jadinya kalau keinginan kita gak pernah dihargai? Dan semua itu berakhir fatal. Pertanyaan besar ini gak cuma tentang hubungan, tapi juga tentang mental, ilmu pengetahuan, dan pandangan hidup menurut agama. Yuk kita bahas. Dalam dunia neurologi, otak manusia dirancang untuk berkembang optimal ketika diberikan kebebasan berpikir dan bereksplorasi. Ketika keluarga terlalu mendikte, anak sering kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, yang dikenal sebagai decision making paralysis. Ini juga menghambat perkembangan prefrontal cortex, area otak yang berperan dalam logika, kontrol diri, dan perencanaan. Anak-anak yang dibesarkan dengan tekanan semacam ini cenderung tumbuh dengan inner critic atau pengkritik batin yang keras. Artinya mereka sering menyalahkan diri sendiri atas kegagalan. Padahal itu bukan salah mereka. Dan di usia dewasa, efek ini bisa bikin mereka susah membangun hubungan. Baik itu dengan pasangan, teman, bahkan dengan diri sendiri. Bayangin deh, misalnya kita punya mimpi buat jadi musisi. Tapi setiap kali kita nyebut itu, orang tua bilang, itu gak ada masa depannya. Kamu harus jadi dokter biar sukses. Mungkin niat mereka baik, tapi yang mereka lupa, sukses itu gak cuma soal uang. Sukses itu soal kebahagiaan kita juga. Kalau terus-terusan dipaksa, kita akhirnya capek. Dan yang lebih parah, hubungan kita sama mereka ikut hancur. Akibat yang lebih parah lagi, anak menjadi kurang percaya diri, lebih rentan terhadap stres, bahkan beresiko mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan kronis. Dalam kasus fatal, tekanan yang terus-menerus bisa memicu tindakan impulsif seperti bunuh diri atau perilaku destruktif lainnya. Menurut teori self-determination, manusia memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu otonomi atau kebebasan, kompetensi atau merasa mampu, dan koneksi sosial atau dihargai oleh orang terdekat. Ketika keluarga mendikte tanpa mendengarkan keinginan anak, kebutuhan otonomi dan koneksi sosial mereka tidak terpenuhi. Akibatnya, anak merasa tidak diterima, terasing, bahkan membangun resentment atau dendam terpendam terhadap keluarga. Rasa frustasi ini bisa meledak dalam konflik besar, merusak hubungan keluarga secara permanen. Bahkan jika keluarga menyadari kesalahan mereka, luka emosional yang dalam tidak mudah disembuhkan. Depresi itu ada berbagai macam, dan tingkatannya bisa bervariasi, dari yang ringan sampai yang berat. Ada depresi ringan yang bikin kita merasa down, tapi masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu ada depresi berat, di mana kita kehilangan semangat hidup, dan mulai merasa hidup nggak berarti. Ada juga depresi psikosis,
di mana orang bisa berhalusinasi dan kehilangan kontak dengan kenyataan. Depresi psikosis merupakan depresi dengan gejala psikotik atau depresi psikotik adalah kondisi mental yang sangat berat, di mana seseorang tidak hanya merasa tertekan dan putus asa, tetapi juga kehilangan kontak dengan kenyataan. Anak yang mengalami depresi psikosis mungkin mendengar suara-suara atau melihat hal-hal yang tidak ada, yang bisa membuat mereka merasa terancam atau bingung. Jika kondisi ini tidak ditangani, mereka bisa mengambil tindakan ekstrim, seperti melukai diri sendiri atau keluarga, karena mereka tidak lagi mampu berpikir dengan jernih. Sebabnya bisa bermacam-macam, dari tekanan keluarga, kegagalan, trauma, atau masalah mental lainnya. Akibatnya, kalau nggak segera ditangani, bisa berujung pada tindakan fatal seperti bunuh diri atau melukai orang lain, bahkan keluarga sendiri. Penyebab lain termasuk cedera otak, gangguan tidur, atau konsumsi zat berbahaya. Penting bagi individu dengan gejala ini segera mendapatkan perawatan medis, dan penting banget untuk kita mengenali tanda-tanda depresi ini dan mencari bantuan profesional agar hal-hal tragis ini bisa dihindari. Kita harus peka terhadap perasaan kita dan jangan ragu untuk minta bantuan sebelum hal buruk terjadi. Kalau kita merasa tertekan atau terisolasi, jangan biarkan itu terus berlarut. Coba cari cara untuk berbicara, entah dengan teman, guru, atau profesional, sebelum semuanya jadi lebih buruk. Kita nggak perlu hadapi masalah sendirian. Jangan simpan perasaan sendiri, karena kita berhak merasa baik dan bahagia. Islam mengajarkan keseimbangan dalam membimbing anak. Dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman untuk menjaga keluarga dari api neraka. Tetapi juga mengingatkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Artinya, orang tua bertanggung jawab memberikan arahan, bukan mengekang kebebasan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari." Hadis riwayat Bukhari. Mendikte secara berlebihan bertentangan dengan prinsip ini, karena bisa membuat anak menjauh dari keluarga, bahkan dari ajaran agama. Ketika keluarga terlalu mendikte tanpa memahami keinginan anak, mereka tidak hanya membahayakan perkembangan mental anak, tapi juga merusak hubungan emosional yang seharusnya jadi pondasi keluarga. Luka yang dalam memang bisa diobati dengan usaha keras, tapi keutuhan yang sudah retak tidak akan sepenuhnya kembali seperti semula. Jadi kita mau jadi keluarga yang mendikte atau mendengarkan? Pilihan itu ada di tangan kita. Karena hubungan yang utuh dibangun dari saling memahami, bukan saling memaksakan. Penyesalan sering datang terlambat. Banyak orang tua baru sadar setelah terjadi sesuatu yang fatal. Anak mereka depresi berat, kabur dari rumah, atau bahkan hal yang gak pernah mereka bayangkan. Sayangnya di titik itu, permintaan maaf kadang gak cukup buat ngehil luka yang udah terbentuk bertahun-tahun. Kita semua pasti pernah ngerasa kecewa, terutama kalau pilihan hidup kita kayak selalu diluruskan sama keluarga. Tapi coba deh kita sadari satu hal, gak ada keluarga yang sempurna. Begitu juga kita sebagai anak. Kalau mereka terlalu mendikte, itu bukan karena mereka gak sayang. Kadang mereka takut kita gagal atau salah jalan, walaupun cara mereka terlihat salah di mata kita. Tapi kalau luka udah terjadi, hubungan mulai retak. Mau nyalain siapa? Kita bisa terus galau atau mulai cari cara buat ngobrol dari hati ke hati. Gak ada salahnya kasih mereka tahu apa yang kita rasain, pelan-pelan. Karena biar gimana pun, keluarga itu gak selalu sempurna. Tapi mereka rumah pertama kita. Jadi sebelum semuanya terlambat, yuk coba bangun komunikasi lebih baik. Ingat, yang bisa nyembuhin luka ini ya kita dan mereka, sama-sama. Kadang alasan orang tua terlalu mendikte kehidupan anak itu sebenarnya berangkat dari rasa sayang.
Mereka punya pengalaman hidup yang bikin mereka takut kita salah langkah atau gagal. Mereka cuma mau kita selamat dari hal-hal buruk yang mereka pernah lihat atau alami. Tapi sayangnya, rasa sayang itu kadang jadi terlihat kayak kontrol penuh yang bikin kita sesak napas. Dampaknya, buat mereka jadi kelelahan karena terus merasa bertanggung jawab atas keputusan kita. Sedangkan buat kita, bisa jadi kehilangan percaya diri. Merasa nggak punya ruang buat jadi diri sendiri. Hubungan malah jadi renggang. Dan ini nggak sehat buat keduanya. Solusinya, coba ngobrol dari hati ke hati. Kasih tahu mereka apa yang kita rasakan tanpa marah-marah. Kita juga harus mau dengar alasan mereka. Percaya deh, pelan-pelan semua bisa jadi lebih baik. Kalau dua-duanya mau saling ngerti. Ingat, mereka nggak sempurna, tapi nggak ada salahnya kita coba bangun hubungan yang lebih sehat. Coba deh, jangan diem aja. Cari waktu yang tenang, lalu ngomong dari hati ke hati sama keluarga. Jelasin mimpi kita dan kenapa itu penting. Kadang orang tua nggak ngerti apa yang kita rasain, karena mereka juga nggak diajarin gimana harus jadi orang tua. Kalau kita sabar jelasin, ada harapan hubungan jadi lebih baik. Kalau kalian relate sama cerita ini, coba deh ajak keluarga kalian ngobrol. Share video ini ke mereka, dan siapa tahu bisa jadi langkah kecil untuk hubungan yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel Let's Do It ya. Bye.